Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum kita mulai semua aktivitas pembelajaran kita hari ini, maka kita harus memulainya dengan doa. Ibu minta Rani pimpin kita dalam doa untuk kita mulai pelajaran. Semua aktivitas. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai aktivitas pelajaran mengajar kita, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami pada siang hari ini. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anakmu hendak belajar. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai dan berkati kami. Ini doa dan permohonan kami dan Kristus pengajar kami. Amin. Terima kasih Rani. Ibu akan absen. Yang tidak hadir hari ini siapa? Oke, Owan, Irto, dan Li. Sampaikan salam supaya pada pertemuan berikut mereka bisa hadir ya. Karena sebentar lagi kita mau semester. Oke, sudah siap belajar matematika hari ini? Sudah. Nah, sebelum itu ibu mau cek dulu kamu siap betul untuk belajar atau tidak. Coba perhatikan di sekitar kalian apakah masih ada sampah atau ada kotoran. Kalau ada sampah diangkat dan kita bisa buang. Ya, coba bangun semua. Ibu mau lihat. Biasa yang laki-laki kalau siang sudah tidak benar tempat. Oke, berarti semua dalam keadaan rapi. Silakan duduk kembali. Semua sudah siap lah. Jadi keren toh kalau kita punya baju rapi. Nah, masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita belajar tentang apa Adit? Lingkaran. Kita sudah belajar tentang luas lingkaran. Dia punya luas permukaan dari benda-benda ini ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut, luas permukaan tabung, dan luas permukaan bola. Oke, ibu mau tanya sama kalian. Sebentar lagi kita sudah mau Natal ya. Biasanya kalau kita selamat Natal begitu kita dapat itu minuman seperti apa? Sprite, Fanta, dan ada Coca-Cola. Atau pernahkah kamu beli itu Dora? Pernah. Dia punya bentuk seperti apa? Bulat. Tabung. Oke, ada yang bilang bulat, ada yang bilang panjang, ada yang bilang tabung. Dia berbentuk apa? Tabung. Oke. Nah, terus pernah di acara ulang tahun? Pernah. Pernah pakai topi ulang tahun? Pernah. Dia berbentuk apa? Kerucut. Nah, selain itu, masih ingat yang kalian kelas 8 kita pernah praktek bikin apa? Pernah praktek bikin luah hawita waktu itu? Iya. Nah, waktu kamu mau kukus, itu alat untuk kukus itu luah hawita itu udah berbentuk apa? Kerucut. Nah, kita mau bentuk dia jadi tumpeng waktu itu dan alasnya itu berbentuk kerucut. Pernah lihat buah jeruk? Pernah. Buah semangka? Pernah. Buah sawo? Pernah. Yang bentuk bagaimana? Bulat. Nah, bola. berbentuk apa? Bola. Yang bilang berbentuk bola, yang lain bilang berbentuk bulat. Betul sekali. Berarti yang kita mau pelajari hari ini ternyata ada tidak di lingkungan sekitarnya kita? Ada. Banyak tidak? Banyak. Oke. Nah, di sini kita juga punya alat peraga. Tadi kamu sudah sebut. Ibu tanya, kamu sudah sebut yang mana bentuk kerucut, yang mana bentuk bola, dan mana bentuk tabung. Adakah yang bisa bantu ibu di depan untuk pegang? Ibu minta 3 orang. 3 orang yang bersedia untuk pegang di depan di benda-benda ini. Siapa? Ayo Adit. Adit, Robi, dan Dika. Ya, coba tunjukkan di teman-teman. Yang dipegang oleh Dika itu berbentuk apa? Kerucut. Kalau yang dipegang oleh Robi? Bola. Kalau yang dipegang oleh Adit? Tabung. Tepuk tangan dulu.
mengenal yang mana tabung, kerucut, dan bola, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita cari dia punya. Adik boleh bantu ibu bagi kepada teman ke belakang. Nah, tolong engkau tuliskan di situ benda-benda yang engkau tahu yang ada di sekitar sekolah maupun yang ada di sekitar rumah yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Ibu kasih waktu 1 menit engkau tulis, setelah itu kita tempelkan di papan tulis. Tulis di stick note. Silakan yang sudah silakan tempelkan, boleh tempelkan di tempel yang rapi ya. Oke, ibu bacakan beberapa yang teman sudah tulis ya. Di sini kita lihat kalau yang berbentuk tabung ada gelas, ember, botol air minum. Oke. Kerucut ada es krim, ada corong, cetakan tumpeng. Terus untuk bola ada globe, oke. Terus ada bola biliar, oke. Ada jambu, telur ayam. Ya, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang berbentuk tabung, kerucut maupun bola. Ya, ini berbentuk tabung ya. Ada kaleng susu, ada kaleng biskuit, terus tadi yang kita bilang kaleng minuman, ya toh? Kaleng cat, itu dia berbentuk tabung. Sedangkan yang berbentuk kerucut, nah, kita lihat ada topinya itu ada angin, ya toh? Terus ada tumpeng, ada piramida yang di Mesir, ya toh? Terus ada ini es krim. Terus yang berbentuk bola, sepak, ada bola sepak, ada buah semangka, ada balon, ada globe, ada permen lidi itu, biasa kami permen lidi toh? Ada bola basket, ada bola biliar, ada jeruk dan lain sebagainya. Oke. Silakan bagi diri dalam kelompok, silakan ke kelompok yang ibu sudah bagi yang mana ya. Kita akan duduk dalam kelompok untuk kita mengerjakan di situ di bukunya kalian ada eksplorasi. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Kelompok 6, Eren, Mikaela dan kelompok 1, kalian silakan mengerjakan eksplorasi 2.14. Di situ mengenai luas permukaan tabung. Sedangkan kelompok 2 dan kelompok 5, kamu eksplorasi 2.15, luas permukaan kerucut. Dan kelompok 3, 4, eksplorasi 2.16, luas permukaan bola. Oke, untuk menyelesaikan kegiatan eksplorasi di situ sudah ada. Silakan kerjakan menurut dia punya langkah kerja yang sudah tercantum dalam buku situ ya. Nah, boleh kamu ambil referensi dari bahan bacaan yang sudah ada, terus dari buku, ada 2 jenis buku situ, boleh juga dari internet. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Cukup toh? Oke. Ingat, tuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya kalian masing-masing. Yang mau pakai bantuan alat peraga di depan silakan ambil. Boleh pakai bantuan alat peraga. Misalnya mau menggambar dia punya tabung atau apa? Boleh? Boleh. Mau pakai, silakan kerjakan sesuai kamu punya ini. Atau kan bisa yang ini tadi toh.
Ini kan bola juga. Anggap saja ini bola yang digunting kan dia bagi dua. Yang kita mau hitung dia punya panjang dari jari. Bisa kita ukur dari jari. Bola juga. Ya. Ada di sisi lengkung. Ini kan bisa dari ini. Bisa. Ini dia punya bola yang di bawah. Terus hapus. Pasang mungkin bapak ibunya tidak sensor ya. Kita kasih supaya bisa dapat dua ini kan. Paling satu dia langsung. Kita ini kalian perlu siapkan bola. Oke, kita sudah punya bola ya, walaupun bukan bola siapkan. Jari diameter sama dengan ya, berarti kalau panjang diameter jari-jarinya itu kita bagi dua dengan diameter kali ini. Sudah. Oke, coba hitung berapa. Berarti diameter sama dengan apa namanya? Ya, dua kali jari. Berarti ini kan yang kita bisa hitung sekarang dia punya diameter. Berarti dari jari tinggal diameternya kita bagi dua karena kan diameter sama dengan. Silakan gambar Robi yang paham dia punya konsep gambar sudah baru tinggal jelaskan master. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan nama saya Cianarti, Setiawadi biasa dipanggil Kenan. Perkenalkan nama saya Mas Yosef Putra, biasa dipanggil Ed. Jadi kami presentasi dengan rumus. Oke, boleh tuliskan rumusnya di papan supaya teman-teman bisa tulis. Kalau ada punya rumus. Jadi tema luas permukaan tabung. 2 kali luas alas tambah luas sisi pegang sama dengan 2 PR pangkat 2 tambah 2 PR T. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sekian dari kami. Terima kasih. Kasihkan kesempatan teman yang mau bertanya atau mau menambahkan. Jika teman-teman mau bertanya, silakan. Oke, dari kelompok 6 karena mereka membahas tentang hal yang sama yaitu tabung, kelompok 6 mau bertanya atau menambahkan. Oke, kelompok 6 mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman dari kelompok 1. Silakan Mikaela. Jadi panjang selimut tabung adalah keliling atas alas tabung. Rumus panjang selimut tabung sama dengan 2PL. Jika ingin mencari luas selimut tabung sama dengan 2PL XT sama dengan panjang selimut kali tinggi. Terima kasih Lisian atas tambahannya. Nanti kita akan memperbaiki. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya. Soal nomor 1. Jiplak 3 gabungan bangun datar pada gambar 2.58 berikut pada selembar kertas. Potonglah gambar yang kalian hasilkan di sepanjang barisan titiknya. Dari 3 potongan
gabungan bangun datar C merupakan satu-satunya potongan kertas yang dapat digunakan untuk membuat kerucut. Yang mana yang C? Yang Nomor 2, berdasarkan nomor 1, membuat dua kesimpulan berikut ini. Yang pertama, jaring-jaring sebuah kerucut tertutup terdiri dari lingkaran sebagai alasnya dan juring lingkaran sebagai selutnya. Yang kedua, keliling lingkaran alas kerucut sama dengan panjang busur juring yang menjadi selutnya. Apakah kalian setuju dengan kesimpulan Ihan? Mengapa? Setuju. Karena sebuah juring lingkaran apabila direkatkan jari-jarinya akan membentuk sebuah kerucut dengan keliling alas yang sama dengan busur juring tersebut. Nomor 3, Dian akan membuat sebuah kerucut tertutup yang panjang jari-jarinya alasnya 5 cm dan tingginya 12 cm. Berdasarkan kesimpulannya, di nomor 2, dia merencanakan akan membuat jaring-jaring dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jaring-jaring tersebut terdiri dari sebuah lingkaran sebagai alas kerucut dan jaring-jaring lingkaran sebagai selimut kerucut. Yang kedua, karena kerucut tertutup yang akan dia buat panjang jari-jari alasnya 5 cm, maka dia perlu membuat sebuah juring dengan panjang busur 2pi kali 5 sama dengan 31,4 cm sebagai selimut kerucut tersebut. Namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuat sebuah juring jika hanya diketahui panjang busurnya. Informasi apalagi yang diperlukan dia tentang juring tersebut? Bagaimana cara mencari informasi tersebut? Informasi yang diperlukan Dian adalah panjang jari-jari juringnya. Jari-jari juring yang sering disebut dengan garis pelukis tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu S sama dengan akar R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Karena panjang jari-jari dan busur juring telah diketahui, selanjutnya dapat ditentukan besar sudut pusat juring tersebut, yaitu 2πr per 2ps kali 360 derajat sama dengan R per S kali 360 derajat sama dengan 5 per 13 kali 360 derajat sama dengan 138,5 derajat. Soal yang keempat, tentukan luas permukaan kerucut tertutup yang dibuat oleh Dian. Luas permukaan kerucut yang panjang jari-jari alasnya 5 dan tingginya 12 cm. Dengan demikian dapat ditentukan seperti berikut. Gunakan apa yang telah kalian peroleh dari nomor 1 sampai 4 untuk mencari luas permukaan sebuah kerucut tertutup yang panjang jari-jari alasnya R dan tingginya T. Untuk sembarang kerucut yang panjang jari-jari alasnya R, tingginya T dan panjang garis pelukisnya S, luas permukaannya adalah yaitu L sama dengan pi R kuadrat tambah R per S atau pi S kuadrat sama dengan pi R pangkat 2 tambah pi S. Karena sama dengan akar R2 R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Maka rumus di atas dapat dituliskan sebagai L sama dengan pi R kuadrat tambah pi R akar R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Sekian dari kami, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi teman-teman, bola adalah bangun ruang dengan permukaan meletus sempurna. Rumus luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran alasnya. Secara sistematis dapat ditulis. Jadi luas permukaan bola yaitu L sama dengan 4 pi R kuadrat. Jadi
jari-jari dan Pi sama dengan konstanta yang nilainya 3,14 atau 22/7. Jadi jika diketahui Kita sudah belajar hari ini tentang apa saja? Nah, ternyata tabung kerucut dan bola ada di lingkungan sekitar kita. Dia gambarkan tentang sebuah tabung yang dipotong toh. Ada dia punya tutup dan dia punya alas. Terus selimutnya tadi yang melengkung itu kalau dipotong dia berbentuk persegi panjang. Maka rumus dari tabung itu adalah luas permukaan tabung adalah luas alas tambah luas selimut ditambah luas tutup. Nah, luas alas dan tutupnya ini berbentuk lingkar. Ini kita bisa tulis. Masih ingat rumus dari lingkaran? Rumus dari lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Tutupnya juga berbentuk lingkar. Di sini PR kuadrat. Sedangkan selimutnya tadi dia berbentuk persegi panjang. Maka luas selimut di situ sama dengan PR. Dia punya tinggi. Maka di sini luas alas dengan luas tutup sama tidak rumusnya? Sama. Maka ini bisa kita tulis 2PR kuadrat ditambah PR kali D. Maka rumusnya di sini bisa kita tulis lebih sederhana 2PR R ditambah D. Sudah? Oke, silakan disalin itu. Ini untuk rumus luas tabung. Kita tahu bahwa Pi itu adalah konstanta, tidak akan pernah berubah. Terus R itu jari-jari, D itu sama dengan tinggi selimut. Oke, kita perhatikan di papan. Dari rumus yang ini ada satu contoh. Hitunglah luas permukaan tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Oke, apa yang diketahui dari soal ini? Untuk kita selesaikan kita tahu apa yang diketahui. Oke, jari-jari 7 cm. Apa lagi? Ya, yang ditanya apa? Luas permukaan tabung. Ingat, setiap kita menyelesaikan soal cerita pada matematika kita harus tulis dulu. Kita harus tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita bisa selesaikan. Oke, rumus dari luas permukaan tabung apa? L sama dengan 2πr R tambah T. R tambah T. Oke, setelah itu kita substitusikan atau kita gantikan ini R dengan T dengan angka yang diketahui itu. Pi-nya berapa? Di sini R-nya 7 cm, maka Pi-nya 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Oke, kita gantikan nilai Pi dengan 22/7. Jari-jarinya 7 cm, jangan lupa dia punya satuan kali dengan 7 cm ditambah 12 cm. Oke, 7 yang ini kita bisa langsung bagi toh. 2 kali 22 44 kali 1 40 ya. Kali 7 tambah 12 19 cm. 40
44 kali 19 berapa? 836. 836 cm persegi. Oke, jadi jangan lupa. Jadi luas permukaan tabung adalah berapa? 836 cm persegi atau kuadrat. Oke, ini untuk luas permukaan tabung. Silakan disalin. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau kerucut tadi dia terbentuk dari apa? Ada alas yang berbentuk lingkar. Terus dia punya selimut yang melengkung. Rumus dari luas kerucut tadi bagaimana? R sama dengan luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya berbentuk lingkar. Di sini PR kuadrat. Luas selimut PR kali S. Untuk mencari nilai S itu sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat tambah T kuadrat. Maka luas selimut itu sama dengan PR R tambah S. Kalau bola 4 kali PR kuadrat. Bola itu adalah satu-satunya balon ruang yang tidak memiliki sisi. Jadi rumusnya ada 4 pi kali R pangkat 2 atau 4 kali dia punya luas lingkar. Oke, sudah? Ya, oke. Untuk memperjelas lagi kamu punya pemahaman, mari kita tonton video tentang balon ruang sisi lengkung ya. Nah, dari apa yang kita sudah belajar hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang kita sudah pelajari? Silakan Robi. Kerucut memiliki alas lingkar dan sisi miring yang disebut selimut kerucut. Pada kerucut, luas permukaannya adalah luas alas lingkaran ditambah luas selimut yang berbentuk segitiga melengkung. Dan garis kerucut apotema kerucut bisa dihitung dengan teorema Pythagoras. Oke. Masih ada? Oke, silakan Desa. Tabung itu punya dua lingkaran di atas atau tutup dan bawah atau alas serta bagian samping yang bentuknya seperti selimut. Luas permukaan tabung dihitung dengan menggunakan luas dua lingkaran atau tutup dan alas dan luas selimut persegi panjang melengkung di sekeliling. Oke. Yang Michelle. Bola permukaannya bulat semua. Bola memiliki luas permukaan yang merupakan 4 kali luas lingkaran alasnya. Sehingga rumusnya sederhana dan mudah digunakan untuk menghitung luas seluruh permukaan. Oke. Kalau kamu semua bawa HP, bisa ibu share saja. Tapi karena kita bawa HP tidak apa-apa ya. Kita pilih saja. Sebentar setelah kita sampai 7 soal, baru kita kembali untuk kita cek betulnya kebenaran. Ya, soal nomor 1. Rumus luas permukaan tabung adalah itu A, B, C, D ya. Silakan pilih, sudah? Tulis. Nanti tukar dengan teman di kenapa? Teman di samping sebentar. Kita akan mengecek dia benar kebenaran. Ya, nomor 1, silakan siapa yang mau cek? Nomor 1 jawabannya apa? C. Oke, kita sudah tukar dulu. Sorry, tukar dengan teman sebangku supaya kita bisa harus apa? Kita harus jujur menilai pekerjaan teman. Benar atau salah harus kita cek apakah C benar atau salah. Ibu klik di
dan bola. Jadi, misalnya untuk luas permukaan tabung, kita belajar mencari luas permukaan tabung salah satunya untuk kalau kita mau cek. Yang lalu kalian sudah buat karya ini buat mendaur ulang sampah kan? Nah, waktu itu saat kamu mau buat pot dari pot untuk bunga yang kamu sudah buat, kamu menggunakan barang bekas. Misalnya apa saya itu? Otomatis, apakah kamu biarkan dia polos atau kamu cek? Cek. Ya. Jadi supaya kita bisa tahu memaksimalkan cat yang kita punya supaya jangan terbuang percuma yang lain, kita bisa hitung dulu luas permukaannya supaya kita tahu berapa banyak cat yang kita butuh. Nah, dari semua yang kita sudah pelajari hari ini, kita sudah berdiskusi, kita sudah presentasi, bahkan kalian sudah merangkum dan kita sudah kuis. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar matematika siang hari ini? Menyenangkan. Asyik, senang. Ya, walaupun kita panas-panasan siang hari, mengantuk tidak? Tidak? Nah, walaupun sudah jam mengantuk, tapi kamu tetap semangat begitu Jadi terus tingkatkan itu semangat supaya kita bisa belajar dengan fokus. Oke, ada yang mau disampaikan dari apa yang sudah kamu pelajari? 1-2 orang silakan. Oke, Michelle mewakili teman-teman. Saya merasa pelajaran ini membuat saya lebih dekat terhadap bentuk-bentuk negara di sekitar saya dan bisa menunjukkan bagaimana cara menghitung luasnya dengan rumus yang sudah dipelajari. Oke, jadi Michelle bilang silakan duduk Michelle, terima kasih. Jadi dengan belajar hari ini, Michelle lebih peka terhadap benda-benda yang ada di dia punya sekitar. Michelle bisa menghitung dia punya luas permukaan dan rumus yang sudah kita ketahui. Karena tadi ternyata tabung, kerucut dan bola banyak sekali di sekitar kita. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang, hari ini kita sudah belajar dia punya luas permukaan. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang volume. Atau misalnya ini tabung, kira-kira volume itu berhubungan dengan isinya. Kira-kira ini kita bisa isi berapa liter air. Adakah yang penasaran? Ada. Oke. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi, pulang sebentar. Ibu harap kamu bisa baca-baca tentang volume bangun seminggu. Apakah kalau seperti ini? Pernahkah kalian lihat bentuk seperti ini? Pernah tidak? Pernah. Apa misalnya? Apa? Pernah? Kandang ayam? Oke. Kalau ada biarkan ada kandang ayam bentuk seperti ini. Dan ya, kalau yang muda-muda karena sering berhubungan dengan mama-mamanya, sering melihat mama-mamanya memasak, ini kita lihat bentuk dari dandangku. Kira-kira supaya kita tahu dan isi berapa banyak kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Masih semangat? Masih. Pertahankan semangat. Oke, sekian untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita dan kita kembali, Ibu minta Natalia memimpin kita dalam doa. Hentikan semua aktivitas dan kita ambil sikap untuk berdoa. Enak. Silakan Natalia. Terima kasih ya Tuhan, yang telah menjaga menemani kami dari awal belajar kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini kami bisa mengerti dan Inggris yang baik kami anak-anaknya dan guru hendak kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan bimbing kami agar kami boleh tiba di kedua orang tua kami yang sedang selamat. Ini doa ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Natalia, shalom dan hati-hati.